Rizal Ramli heran, jualan martabak dan pisang bisa punya duit puluhan miliar. Maksudnya dia menggiring opini itu duit dari negara. Bergelar profesor pun kalau tidak mengikuti perkembangan zaman memang repot, ilmunya jadul. Di era sekarang tidak usah kaget Pak, jualan bakso, jualan ayam goreng, penghasilan 2 triliun per tahun. Itu mantan OB, bos Rocket Chicken, 2 triliun per tahun. Apalagi Kaesang yang alumni kampus luar negeri jurusan marketing. Bapaknya juga sebelum menjabat adalah pengusaha. Tiap hari muscle memory, brain memory sebagai pengusaha dibentuk. Zaman sekarang itu Pak, tidak begitu penting apa produknya, tapi bagaimana cara menemukan dan menciptakan need market. Bukan apa produknya, tapi bagaimana cara jualannya. Beda zaman dulu, yang bisa kaya hanya anak orang kaya. Dulu networking, informasi, modal, peluang bersifat eksklusif hanya beredar di kalangan tertentu. Rahasia menjadi kaya disimpan rapat-rapat dalam peti yang hanya diwariskan secara turun-temurun. Internet sudah merevolusi itu semua. Ilmu kaya mudah dicari, semudah menggerakkan jari. Peluang sama rata, tinggal kemauan, daya juang, konsistensi, kejujuran, dan keinginan untuk terus berkembang. Zaman sekarang, bos ojek tidak perlu mempunyai motor. Punya lapak jualan tidak perlu punya barang. Lihat Gojek Tokopedia. Ada lagi yang tidak punya hotel tapi memiliki ratusan ribu pelanggan. Traveloka misalnya. Bukan hanya Pak Rizal Ramli kok yang heran dengan akselerasi finansial yang banyak dialami anak muda sekarang. Generasi boomers akhir dan milenial awal juga terkaget-kaget. Mereka punya produk, punya pengalaman, hidup di medsos, tapi tidak ngerti bagaimana memaksimalkan potensi internet dan media sosial untuk shifting dari offline ke online. Persis seperti pepatah lama, bebek kelaparan di lumbung padi. Orang punya segalanya bisa tertinggal hanya karena hidup di era internet tapi masih dengan imajinasi lama. Migrasi offline ke online belum selesai, sebagian sudah ke omnichannel, memadukan online dengan offline. Jadi cepat sekali disrupsi ekonomi yang terjadi. Promosi pun tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional, baleho, iklan TV dan brosur, tapi dengan memproduksi konten viral, seperti iklan di billboard Times Square New York. Kalau buat orang jadul seperti Rizal Ramli kan tidak ada guna, tapi buat milenial itu cara menghemat budget iklan. Kalau menyewa channel iklan se-Indonesia dengan cara konvensional untuk mengiklankan satu produk butuh berapa triliun. Sedangkan pasang iklan di Times Square 50 miliar cukup menggerakkan semua media. Baik konvensional maupun media online berebut mengomentarinya. Produksi konten viral di YouTube dan TikTok seperti dengan memberi donasi sebesar-besarnya, membeli mobil artis atau dengan memborong semua yang ada di Alfamart lalu disumbangkan. Itu cara menjual produk zaman sekarang, memberitahu eksistensi produk sekaligus membangun komunikasi dua arah. Dua perpaduan sempurna yang tidak dapat dilakukan sebelum era medsos. Jadi dengan ilmu jadul Pak Rizal Ramli, logika anak sekarang tidak bakal ketemu. Rizal Ramli hanyalah sampel dari banyak kasus orang jadul yang tersesat dan terkaget-kaget di belantara anak muda kaya raya yang berhasil memadukan online dan offline, baik dengan privilege maupun tanpa privilege.